Kita lihat ada banyak cara untuk kita bisa membuat seseorang merasa berharga dan bahagia. Salah satunya dilakukan anak-anak muda tadi, jalan-jalan akhir pekan bersama dengan anak-anak panti asuhan. Kita masih punya informasi yang lain lagi pemirsa. Kalau bicara soal bengkel, kita selalu ingat bagaimana ini identik untuk membantu dan juga memperbaiki kekurangan yang dibutuhkan oleh kendaraan-kendaraan. Namun di Yogyakarta pemirsa, ada sebuah bengkel yang dikhususkan untuk membantu dan juga memperbaiki kekurangan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, di bengkel ini diproduksi sejumlah alat bantu yang dapat mempermudah para penyandang disabilitas dalam beraktivitas. Kita lihat berikut ini adalah bengkel prostetik dan ortotek yang terdapat di Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum ataupun Yakun di Yogyakarta. Bekerja untuk membuat alat bantu yang dapat digunakan bagi para penyandang disabilitas guna mempermudah mereka dalam beraktivitas. Nah, sesuai dengan nama bengkel ini, para pekerja membuat prostetik atau alat ganti tubuh seperti tangan atau juga kaki palsu. Sedangkan ortotik adalah alat bantu penyangga tubuh atau anggota tubuh lainnya. Nah, aktivitas bengkel yang dimulai pukul 8 hingga 4 sore ini memiliki 11 pekerja yang sebagian besar pekerjanya merupakan penyandang disabilitas. Nah, pekerjaan mereka dimulai dari membuat pola alat bantu, kemudian mereka juga mengelas, merakit, dan hingga akhirnya dapat digunakan oleh para penyandang disabilitas. Mereka mampu membuat kebutuhan alat gerak bantu manusia mulai dari leher hingga mencapai ujung kaki. Wow, luar biasa. Nah, saya akan ajak Anda pemirsa untuk mengetahui lebih jauh mengenai bengkel prostetik dan ortotik ini. Sudah bergabung bersama kita Tiara Amalia langsung dari Yogyakarta. Hai Tiara. Ya Tiara, berdasarkan tadi informasi yang kita dapatkan sebelumnya bahwa di bengkel ini bisa membentuk alat bantu manusia dari mulai awal leher sampai dengan ujung kaki begitu ya. Apa saja sih yang bisa mereka buat di sini Tiara? Ya Prita, tepat sekali. Bengkel prostetik dan ortotik ini mampu membuat alat bantu gerak tubuh mulai dari leher hingga ujung kaki. Seperti yang ada di belakang saya, ada mulai dari jari-jari, telapak tangan, betis, dan hingga paha dan hingga telapak kaki juga. Dan memang sesuai dengan nama bengkelnya, para pekerja di sini prostetik, yaitu membuat alat ganti tubuh seperti kaki palsu atau tangan palsu. Sedangkan ortotik yaitu alat bantu anggota gerak tubuh bagi yang tidak berfungsi normal sebagaimana mestinya. Dan memang bengkel ini membantu membuat alat yang dapat digunakan penyandang cacat agar mereka itu dapat kembali beraktivitas normal. Nah, bedanya dengan bengkel-bengkel lain adalah di bengkel ini dari 11 pekerja, 7 pekerja diantaranya merupakan penyandang cacat atau disabilitas. Bahkan mereka mampu membuat hingga 30 unit per bulannya. Dan setiap pasien yang ingin dilakukan atau dibuatkan alat bantu harus tetap meminta rujukan dari dokter medis masing-masing yang kemudian dapat dibuatkan alat bantu sesuai dengan ukuran masing-masing. Untuk mengetahui langsung bagaimana kondisi dari bengkel ini, saya sudah bersama Bapak Yanto. Ya, Bapak, udah berapa tahun Bapak kerja di bengkel prostetik dan ortotik ini? 20 tahun 6 bulan. Boleh diceritakan bagaimana awal mulai Bapak bergabung dengan bengkel ini? Dulu saya kursus sepatu ortopedik dan itu sangat berguna untuk pada klien atau anak-anak yang punya kelainan kaki. Jadi untuk mengoreksi flat foot itu dengan sepatu pada waktu itu tahun 95. Kemudian selanjutnya karena perkembangan dari tahun ke tahun saya mulai belajar tidak hanya ortopedik tetapi juga prostesis, ada ortosis, kemudian juga pengembangan-pengembangan yang lain. Dan seperti ada di sebelah. Bapak, boleh dijelaskan dulu dan disebutkan dulu ada berapa jenis alat bantu yang ada di bengkel ini? Mungkin lebih dari 30 jenis ya, mulai dari leher tadi sampai ujung kaki. Dari ada kolar, cervical collar untuk permasalahan dengan tulang leher, ada juga body corset untuk yang bermasalah dengan tulang belakang. Biasanya di lumbalnya ada pembengkokan, itu dikoreksi dengan body corset. Kemudian ada juga prostesis atau kaki palsu yang ada di sebelah saya ini. Ada bawah lutut, ada atas lutut, ada tepat lutut. Kemudian juga ada yang hanya mungkin tinggal
telapaknya hilang, jadi tinggal tumit kakinya saja, masih bisa dibuatkan prostesis supaya bisa memakai sepatu. Seperti yang ada di sebelah kiri saya ini, ada yang prostesis tanpa telapaknya itu tidak ada. Nah seperti ini. Jadi supaya bisa pakai sepatu masih bisa dibuatkan seperti ini. Jadi masih bisa menggunakan sepatu atau sandal. Contohnya seperti ini. Produk-produknya ini apa saja nih? Katanya ada kualitas dari masing-masing ya yang dihasilkan. Ya mungkin kalau dari sisi produknya hampir-hampir sama dengan bengkel prostetik ortotik di beberapa tempat yang lain seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga di DKI Jakarta, kemudian juga Jawa Barat. Tetapi mungkin di sini kelebihannya adalah dari sisi keunggulan pelayanan. Jadi kami betul-betul dari mulai general assessment hingga delivery jadi ada general assessment, ada measuring, casting, kemudian juga ada pabrikasi, kemudian juga ada fitting. Nah, pada saat fitting inilah klien mau merasakan nyaman atau puas tidak puasnya dengan alat itu pada waktu fitting itu. Jadi kami memberlakukan fitting kurang lebih 3 hari normalnya. Jadi untuk tahap awal. Lalu Pak, dari pasien-pasien tersebut bahan atau jenis yang digunakan oleh pasien itu apa aja yang dari bengkel ini? Kami untuk prosesis menggunakan plastik polietilin, kemudian juga plat aluminium, kemudian juga karet, kayu, kemudian juga stainless untuk long leg brace-nya seperti yang ada di depan saya ini. Jadi, nah seperti masnya ini menggunakan salah satu pasien ya dari bengkel prostetik dan ortotik di sini. Betul. Jadi dia mengalami kelayuhan kaki yang sebelah kanan. Jadi supaya tetap bisa jalan dengan penyangga kaki ini. Maka dibuatkan brace, jadi dia bisa jalan kembali tanpa harus biasanya kalau post polio itu lututnya kalau jalan harus dipegangin atau mungkin juga harus ada penyangga yang lain. Nah ini supaya bisa jalan kembali jadi dibuatkan brace. Nah ini pada waktu sekarang ini dia sedang melakukan fitting atau pengepasan. Jadi nyaman atau tidak nyamannya, makanya keunggulan di sini adalah di pelayanan. Untuk jangka waktu mereka mungkin setiap sebulan sekali, setahun sekali atau bagaimana untuk fitting? Sangat beragam atau sangat bervariasi. Kalau usia pertumbuhan mungkin 6 bulan sekali harus melakukan cek kontrol kembali ke sini karena kalau kaki palsu atau proses ortosis itu kan tetap. Kalau anak usia pertumbuhan kan terus berkembang, jadi pasti ada selisih entah tingginya, entah besarnya. Nah itu harus dilakukan perbaikan atau mungkin bahkan dicetak ulang seperti itu. Lalu siapa saja nih yang bisa datang ke bengkel prostetik ortotik ini dan bagaimana bentuk pelayanan dari bengkel ini? Terbuka untuk semua. Jadi di sini ada 2 versi, ada pasien mandiri artinya pasien yang mampu beli alat sendiri dan ada pasien yang dibiayai oleh donasi atau donor. Jadi kami juga memiliki beberapa program di PRI ini mulai dari program pemberdayaan ekonomi sampai tingkat sosial ekonomi di masyarakatnya pun kita monitoring. Jadi apakah disabilitas ini setelah mendapatkan pelayanan medis, pelayanan alat bantu, kemudian juga mungkin pendidikan dan keterampilan dikembalikan ke masyarakat, apakah mampu mandiri secara sosial ekonomi, itu kita masih monitoring juga. Bahkan kita melakukan pemberian modal juga, modal usaha seperti itu. Di beberapa kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu juga diadakan posko di lapangan untuk pelayanan. Jadi tidak hanya di sentra tetapi juga di lapangan kita mengadakan pelayanan, mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi buka beberapa posko di kecamatan-kecamatan di wilayah Yogyakarta bahkan sampai Purworejo. Oh, jadi seperti membantu komunitas difabel gitu? Betul. Jadi Pusat Rehabilitasi Hukum ini sangat memprioritaskan disabilitas atau difabel atau penyandang cacat. Jadi tidak hanya dari sisi sosial ekonomi bahkan pendidikan, bahkan sampai ke lapangan kerja pun kita lebih memprioritaskan disabilitas. Contohnya di sini ya tadi dari 11 itu 7 diantaranya adalah penyandang disabilitas. Seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, beliau Bapak Suwartoyo, dia dengan amputasi tangan kirinya, jadi 1 tangan saja untuk aktivitas, mampu membuat long leg brace dengan keunggulan yang sangat luar biasa mungkin jika dibandingkan di tempat lain. Nah seperti yang ada di sini ini adalah hasilnya beliau Bapak Suwartoyo. Oke Pak, oke terima kasih. Ini sebentar nih mau ada pertanyaan dari studio, kayaknya Prita penasaran banget akan sesuatu. Prita.
Baik Tiara, Tiara, saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan begitu ya, bahwa banyak pekerja-pekerja di bengkel ini yang disabilitas. Apakah memang ada nilai unggul tersendiri, nilai tambah tersendiri dari para pekerja yang disabilitas untuk membuat alat bantu bagi mereka yang difabel? Oke, baik. Nih dari Prita, Prita penasaran banget kan di sini dari 11 itu 7 merupakan penyandang disabilitas. Lalu adakah keunggulan tersendiri dari para pekerja-pekerja ini yang menjadi keunggulan di bengkel ini? Ya, betul sekali. Ada beberapa keunggulan dari penanganan disabilitas untuk disabilitas. Membuat alat bantu untuk penyandang disabilitas yang membuatnya juga disabilitas adalah di sini seperti contohnya saya sendiri. Karena saya juga kebetulan amputasi kaki yang kanan ya di bawah lutut, dan saya juga sebagai seorang ortosis protesis, jadi bisa betul-betul merasakan alat ini apakah sudah nyaman, apakah sudah aman, apakah sudah cukup membantu mobil kita atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu betul-betul bisa dirasakan sendiri. Nah, dari situlah kita termotivasi juga bagaimana bisa diterapkan kepada orang lain. Nah, kalau kita bisa merasakan sendiri, bagaimana kalau orang lain itu belum nyaman, misalnya membuat kaki, ya udah dibuatkan kakinya sudah jadi, mau enak mau enggak pokoknya sudah jadi, tanpa ada pengepasan. Nah, itu feedback atau keluhan dari pasien itu kan perlu kita respon kembali. Jadi mungkin ada koreksinya kurang, atau mungkin juga dari sisi kenyamanannya kurang, dari sisi keamanannya kurang. Nah, itu kita evaluasi untuk alatnya. Jadi dari pemilihan bahan atau material itu pun sudah kita sesuaikan dengan si penggunanya atau si penyandang cacat tersebut. Sehingga keunggulan dari para pekerja yang juga penyandang ini bisa merasakan langsung dari pasiennya tersebut. Betul. Ya. Nah, jika contohnya seperti Bapak ini, apakah mereka nantinya bisa beraktivitas normal seperti naik sepeda dan berjalan dan sebagainya? Ya, betul sekali. Namun untuk tahap awal memang harus ada gait training atau di bawah pengawasan minimal fisioterapi atau tenaga ahli ortotik prostetik, sehingga tidak terjadi accident pada waktu mencoba sepeda atau motor seperti itu. Jadi setelah diamputasi masih bisa menggunakan sepeda ontel, masih bisa berkendara sepeda motor. Itu memang harus adaptasi atau latihan dahulu. Bapak Yanto, terima kasih atas waktunya dan pembelajaran buat teman-teman pemirsa di rumah ya. Oke, baik Prita, memang pembelajaran yang kita ambil hari ini adalah meski mengalami kekurangan seperti contohnya Bapak Yanto ini tidak patah semangat, tapi justru dapat memberikan atau membantu bagi penyandang disabilitas lainnya. Kembali ke studio Prita.